Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Hari ini kita akan merenungi dari Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Teman-teman, mau tidak mau, kita sebagai manusia cenderung memberi perhatian kepada orang yang berlaku baik, berlaku taat, pintar, dan juga berprestasi. Dan sebaliknya, terhadap orang-orang yang berkelakuan agak aneh, tidak taat, tidak begitu pintar, kurang tenar, atau kurang berprestasi, kita tidak terlalu memperhatikannya atau malah menganggapnya tidak berarti. Dan tidak hanya itu, orang semacam ini sering dianggap sebagai troublemaker atau sumber masalah. Situasi ini terjadi di mana-mana, baik di rumah, baik di lingkungan sekolah, bahkan juga di gereja maupun di lingkungan pekerjaan atau dalam konteks atau lingkup pekerjaan. Sang gembala yang baik dalam bacaan Injil hari ini tidak bersikap demikian. Ia justru memberi perhatian khusus kepada domba yang tersesat, domba yang disebut sebagai sumber masalah. Ia rela meninggalkan 99 ekor domba yang lain untuk berusaha mencari serta menemukan seekor domba yang sesat. Kalau mau dihitung-hitung, teman-teman terkasih, secara matematis, kehilangan seekor domba sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah yang besar. Toh ia masih punya domba yang jumlahnya sangat banyak, 99 ekor yang lain. Namun ternyata bagi sang gembala, apapun yang terjadi, ia harus menemukan domba yang hilang itu. Baginya satu itu juga berharga. Nah, teman-teman, seburuk-buruknya atau sejahat-jahatnya seseorang di mata manusia, ia tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang termasuk pendosa. Kita semua pendosa. Orang-orang yang sering tidak taat dan mereka yang sering menjadi sumber masalah. Kita semua adalah orang-orang itu. Kita ini adalah pendosa dan tidak patut membanggakan diri sebagai orang benar atau orang saleh. Bahkan kita seringkali menghancurkan orang lain karena kesalahan atau kita anggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Padahal kita harus juga sadar bahwa kita adalah orang-orang yang seperti itu pula. Kita ini pendosa dan tidak patut membanggakan apapun dalam hidup kita. Kita semua pernah melakukan kesalahan dan dosa. Memang bedanya ada dua. Ada yang ketahuan dan ada yang tidak ketahuan. Bahkan ada pula yang belum ketahuan. Nah, ini menjadi problem kita. Bahwa keberdosaan dianggap dosa oleh sosial itu sebetulnya dalam konteks ketahuan dan tidak ketahuan. Tetapi apakah yang tidak ketahuan bukan orang berdosa? Tetaplah orang berdosa. Nah, pengalaman ini juga mau menekankan bagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Kita yang tidak taat dan tersesat pun dicari olehnya. Sebab kita itu berharga di mata Tuhan. Maka ada sebuah istilah Latin yang mengatakan pastor bonus, yang artinya gembala yang baik. Ini sebenarnya merupakan salah satu strategi pastoral yang juga dikagumi dan mengilhami gereja universal yang sibuk mencari bentuk di tengah zaman. Yesus hadir dalam firman Tuhan hari ini sebagai gembala yang baik.
Dan kita akan belajar dari konsep gembala yang baik ini dengan 3 ciri dasarnya. Ciri yang pertama, mengenali kawanannya. Yesus menekankan perlunya praksis komunikasi. Ia mengenali 100 ekor dombanya. Bahkan jika ada 1 ekor di antaranya sesat, ia mempunyai yang namanya kura personalis, pemeliharaan secara personal terhadap domba-dombanya, sehingga ia juga dikenal dan dekat dengan semua dombanya. Itu yang pertama. Ciri dasar pertama adalah mengenali kawanannya. Ciri yang kedua adalah memperjuangkan persatuan. Ini penting juga. Seperti Bapa di surga dan yang tidak menghendaki seorang pun hilang. Yesus meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi dan berjuang untuk mencari 1 yang sesat. Si domba yang sesat, yang tak berdaya dan mungkin terluka itu, kemudian dipanggul dan dibawa pulang. Diobati, dirawat dengan penuh kasih sayang sampai sembuh dan akhirnya apa? Disatukan kembali dengan 99 domba yang lain. Dan kata lain teman-teman terkasih, Yesus mau menekankan perlunya semangat komunikasi yang berkoinonia, bersatu padu dalam keberagaman, yang berbela rasa pada sesama, yang tersingkir atau disingkirkan, yang membuat gereja bukan hanya menjadi organisasi, tapi organisme yang semarak dengan berbagai karya cinta yang nyata, bukan cuma menjadi pabrik kata-kata hampa belaka. Itu ciri yang kedua, memperjuangkan persatuannya. Yang ketiga, ciri dasarnya adalah mengorbankan nyawanya. Dia selalu menjaga kita dari ancaman, tanda kutip, serigala-serigala dunia. Setiap Ekaristi, dia hadir sebagai hosti. Dalam bahasa Yunani adalah korban yang hidup, yang siap dipecah dan juga dibagi-bagi. Ia berkenosis, yang artinya mengosongkan diri, sampai rela wafat disalib tanpa pamrih bagi domba-dombanya. Dan disinilah ia mengajak kita mempunyai yang namanya karitas yang sejati dan bukan basa-basi. Maka sebagai pertanyaan reflektifnya adalah, sudahkah kita belajar menjadi gembala yang baik, yang murah hati, ucapan yang memberkati dan doa-doa kita yang sepenuh hati. Maka teman-teman, ini yang menjadi refleksi kita yang bersama. Yang pertama, kesadaran bahwa Yesus yang baik selalu saja mencari yang sesat. Tetapi bukan berarti kita mau terus-menerus dalam lubang kesesatan atau lubang dosa terus-menerus. Tetaplah semangat untuk selalu berjuang untuk sampai pertobatan yang sesungguhnya. Yang kedua ditawarkan adalah ketika Yesus menjadi gembala yang baik, dia mempunyai 3 sikap dasar, 3 ciri dasar yang juga menjadi sebuah tawaran refleksi hari ini. Maka yang pertama adalah mari kita belajar untuk mengenali kawanannya, memperjuangkan persatuan, dan juga pada akhirnya mengorbankan nyawa. Ini menjadi refleksi kita bersama hari ini. Semoga perjalanan hari ini menjadi perjalanan yang baik untuk kita terus-menerus berani untuk melakukan hal kebaikan. Seperti Yesus hari ini menjadi gembala yang baik, pastor bonus. Maka mari kita mohon berkat dan rahmat Allah untuk segala perjuangan yang mau kita kerjakan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah memberkati kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita temu lagi dalam tamu Gandhi yang berikutnya juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi.